Salam damai sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian yang berjudul Mengenal Kehendak Allah. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Salah satu tantangan terbesar kita orang percaya adalah mengenal kehendak Allah. Kita telah terbiasa hidup menurut keinginan diri kita sendiri, nilai dan budaya yang kita anut, sehingga seringkali melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Misal, Tuhan mendorong kita untuk menabur sejumlah dana dalam situasi tertentu, tetapi kita menahan dana tersebut sebab kita ingin menyimpan untuk diri kita sendiri. Contoh lain, Tuhan ingin kita mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Namun kita terus mengeraskan hati, mempertahankan kemarahan yang ada. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara jalan kita dengan jalan Allah, dan rancangan Allah dengan rancangan kita. Sehingga hal ini berakibat kita seringkali tidak dapat mengenal kehendak Allah dalam hidup kita. Sebagai akibat dari perbedaan yang signifikan antara jalan Tuhan dengan jalan kita dan rancangan Tuhan dengan rancangan kita, timbul beberapa masalah, yaitu yang pertama, kita tidak berhasil memahami cara kerja dan rencana Tuhan di dalam kita. Dan yang kedua, kita menjadi kecewa sebab rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita perlu mengalami pembaharuan akal budi seperti yang Roma 12 ayat yang kedua sudah nyatakan pada hari ini. Pembaharuan akal budi adalah sebuah proses di mana akal budi atau pemikiran kita dibaharui sehingga dapat sepaham dengan Kristus, dan juga kita dapat mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dalam pembaharuan akal budi, pikiran manusiawi kita yang lama diberi masukan atau input yang baru, yaitu firman-firman Tuhan, sehingga pengertian akan kehendak Tuhan akan memenuhi hati dan pikiran kita. Pengertian akan kehendak Tuhan inilah yang pada akhirnya akan menuntun kita menjadi pelaku kehendak Allah yang akhirnya akan memberkati hidup kita.